Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diperjumpakan Allah ya. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini. Pertemuan keempat ya Mas Danang ya? Insya Allah Mas. Kelima. Kelima ya. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kautsar di Yaumul Qiyamah nanti. Alhamdulillah hari ini pertemuan kelima itu schedule-nya adalah bahas tentang WhatsApp marketing ya. Dan WhatsApp marketing itu kita bagaimana cara memaintain dan membuat kolam gitu. Dan ini pembahasan ini lebih ke kolaborasi antara brand owner ya dengan reseller gitu. Nah, cuman pada kesempatan hari ini mungkin tadi Mas Danang request Mas kalau pembahasan tentang customer service gimana. Ya alhamdulillah tidak masalah kalau kita pengen sharing tentang customer service. Dan sebenarnya juga untuk customer service sendiri saya ada beberapa experience ya. Kenapa? Karena biasanya sebelum saya launching produk baru, sebelum saya buat brand baru, itu biasanya yang nyesin saya dulu gitu. Kenapa yang nyesin selalu saya dulu? Karena saya biar bisa merasakan ya bagaimana respon dari customer, kemudian apa keberatan dari customer, atau hal-hal yang bisa kita bantu ya menyelesaikan masalah dengan pelanggan, dan juga itu memudahkan saya untuk lebih dekat dengan pelanggan gitu. Nah itu biasanya ketika saya sudah merasakan feel-nya dan responnya bagus, itu baru saya launching menjadi sebuah produk gitu. Jadi saya trialnya itu di saya dulu biasanya. Jadi meskipun saya sekarang tidak menjabat sebagai customer service, tapi insya Allah untuk customer service saya juga banyak praktek ya. Mulai customer service saya belajar juga ketika mau launching produk, dan bukan hanya customer service, sebenarnya sampai saya belajar Facebook Ads itu selama 2 bulan non-stop, itu dari pagi sampai malam, dari jam 7 sampai jam 10 malam itu saya selalu mengulang-ulang e-course, dan saya belajar dari 3 e-course, 3 pembicara, saya ambil benang merahnya. Dan itu saya tanpa mentor sampai saya menghasilkan 100 juta pertama lewat Facebook Ads, itu benar-benar saya tidak ada mentor gitu. Jadi saya ya seperti ini pola saya belajar, memang fokus dan meniatkan diri untuk bisa maksimal. Jadi insya Allah iklan bisa, CS bisa, ya coding insya Allah juga bisa. Jadi silahkan kesempatan hari ini kalau sahabat Mbak Cipitri, Mbak Ila, Mbak Amalia, Mbak Herni, ya silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan kendala-kendala apa saja yang sering dialami gitu. Jadi kita sharing session, monggo sahabat, teman-teman bisa dibuka untuk ini soundnya, suaranya, silahkan diklik unmute ya, dan bisa bertanya secara langsung. Monggo silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Latif, saya Tias, CS-nya Kak Heji. Saya mau tanya Mas Latif. Oke. Gini, gimana ya caranya kalau ngaktifin grup reseller itu biar member-membernya itu aktif sama kita gitu? Oke. Udah itu aja? Iya, masih itu aja deh Mas Latif. Oke, siap. Jadi kalau kita belajar kemarin
itu kan customer itu adalah objek gitu. Jadi maksudnya customer itu adalah objek, fokus kita itu sebenarnya ke customer. Ya, ke customer bukan ke closing. Bahkan saya tidak pernah fokus ke closing, kalau teman-teman tahu. Saya tidak pernah fokus ke closing, saya bahkan tidak pernah fokus ke omset. Gitu. Saya tidak pernah membayangkan omset saya seberapa besar, saya jarang. Ya, kenapa? Ya karena saya lebih fokus ke proses. Gitu. Jadi saya fokus kuatkan di proses, saya ikhtiar maksimal. Soal omset, soal hasil itu saya serahkan kepada Allah. Gitu. Nah, jadi kalau fokus kita itu ke customer, ya maka fokus kita adalah menyelesaikan masalah customer, Mbak Tias. Gitu. Jadi fokus kita tidak jualan. Kalau fokus kita jualan, mungkin kita akan kuatin di follow up, kita akan kasih bonus, kasih hadiah, sehari bisa follow up 3 kali gitu. Kalau itu fokus kita ke closing. Tapi kalau fokus kita ke customer adalah setiap hari kita fokusnya adalah menyelesaikan masalah customer. Karena ketika masalah customer ini selesai, maka secara otomatis tanpa kita minta pun, jika memang produk kita adalah produk yang solutif bagi customer, itu mereka akan beli produk kita. Nah, itu mindset-nya juga berlaku untuk reseller. Jadi masalah reseller ini kompleks, Mbak Tias. Bukan hanya masalah dia nggak bisa jualan, gitu. Bisa jadi ada customer, ada reseller yang dia sibuk bekerja. Maka fokus Mbak Tias adalah menyelesaikan gimana caranya dia agar dia bisa bekerja, tapi dia juga bisa optimal sebagai reseller. Dia tetap bisa bekerja, tapi dia juga personal branding. Gitu. Jadi fokus kita adalah menyelesaikan masalah-masalah dari customer, dari reseller. Atau misal juga mereka ibu rumah tangga misalkan, atau terkendala baru lahiran misalkan. Biasa kalau muslimah kan kendalanya ya kendala melahirkan dan ini ya mengandung ya. Nah itu biasanya kalau sudah melahirkan, mengandung, mereka vakum dulu biasanya. Nah, kita bisa nggak menghadirkan solusi agar ketika dia katakanlah habis melahirkan, mereka tetap bisa jualan. Nah, gitu. Jadi fokus kita adalah menyelesaikan masalah reseller. Jadi kalau reseller itu masalahnya terpecahkan, maka insya Allah untuk penjualan itu akan secara otomatis akan mereka rasakan gitu. Mereka akan bisa fokus jualan lagi kalau masalahnya itu bisa terpecahkan. Nah, kemudian gimana caranya agar kita bisa tahu masalah dari reseller? Ya, silahkan banyak-banyak ngobrol gitu. Kayak misal Mas Danang, timnya itu adalah Mbak Tias. Nah, Mas Danang tahu Mbak Tias itu punya masalah. Misal, ini Mbak Tias kenapa kok akhir-akhir ini kurang senyum misalkan. Nah, kemudian Mas Danang tanya diajak rapat, Mbak Tias kenapa? Kemudian Mbak Tias cerita. Gitu. Jadi tanyain aja, ajak-ajak ngobrol lewat WhatsApp, lewat telepon, Mbak kenapa kok jarang aktif? Ada kendala gitu. Jadi memang solusi kita bukan mempush untuk jualan, tapi solusinya adalah menyelesaikan masalah, dan masalah itu tidak harus selalu berhubungan dengan penjualan. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Tias. Yang pertama fokus selesaikan masalah, yang kedua adalah ajak ngobrol reseller. Begitu. Iya Mas Latif. Jadi kita nggak harus yang di grup terus gitu ya Mas ya, perlu di PC-in satu-satu untuk reseller gitu ya Mas? Iya, kalau ini dari buku yang saya tulis sebenarnya kan saya ada beberapa proyek Mbak Tias, dan itu buku bukan murni dari ilmu saya, misal ilmu leadership tentang membentuk leader yang memimpin reseller, itu saya dapat banyak masukan dari teman-teman yang saya kelola, leader-leader yang kita bantu kelola gitu. Dan saya juga untuk ilmu open recruitment itu juga saya dibantu juga untuk sharing di situ. Jadi
di buku itu ternyata ada, bukan saya penulisnya, tapi ada 3 penulis yang berkontribusi gitu. Nah, terus di buku tersebut bercerita kalau setiap hari seorang leader itu wajib setidaknya menghubungi 10 reseller. Jadi memang kalau resellernya ada 50, ya berarti 10-10. Berarti dalam waktu 5 hari, itu setidaknya mereka kita hubungi intensif lewat japri, lewat telepon, itu setiap 1 minggu sekali kalau resellernya ada 50 gitu. Nah, jadi yang kita hubungi itu bukan melulu tentang penjualan, Mbak Tias. Jadi kenapa kok nggak aktif lagi? Kenapa kok di telepon jarang aktif? Kenapa kok di grup kok nggak pernah komen? Kenapa kok di live Zoom kok nggak pernah hadir? Jadi itu yang ditanyakan. Jadi bukan kayak gini polanya. Mbak, kenapa kok nggak jualan lagi? Kenapa kok penjualan turun? Jangan terlalu to the point kepada masalah penjualan, tapi behavior apa yang berubah dari reseller kita itu yang kita tanyakan. Misal biasanya ini Mbak Ella misalkan biasanya aktif, tapi kok tahu-tahu nggak aktif. Ditanyain aja Mbak Ella misalkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, insya Allah paham Mas Latif. Ya gitu ya, bismillah. Iya. Terus kalau misalnya gini Mas Latif, kita kan ini udah ada postingan nih setiap harinya untuk reseller juga, untuk kita juga minimal kan 3 kali itu. Gimana ya caranya kalau ini kan konten kita udah insya Allah udah menarik lah sama captionnya juga. Itu gimana cara meningkatkan lagi buat custom-customnya biar tertarik gitu sama apa yang udah kita berikan gitu. Iya, ya caranya adalah belajar Mbak Tias. Gitu, caranya adalah belajar. Saya juga hari ini saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar menulis status. Saya juga belajar mengcombine jenis-jenis status yang ada. Kemarin statusnya itu ada daily, ada edukasi, ada entertain, ada quotes. Itu saya juga masih belajar. Kira-kira ada nggak selain itu yang bisa saya buat? Gitu. Kira-kira kalau daily itu yang paling banyak interaksinya tuh ngomongin apa sih gitu. Ya, jadi belajar itu bisa 2 hal Mbak Tias. Yang pertama adalah dengan mencari seorang mentor itu. Jadi kita memang belajar dari seorang mentor, itu bisa. Atau bisa juga belajar yang dari pengalaman, dari lapangan. Nah, kalau dari lapangan itu pola belajar saya adalah mengamati dari teman-teman yang juga personal branding. Itu saya amatin statusnya itu seperti apa. Kemudian apa sih yang membuat status ini memicu banyak komen. Kenapa status ini kok banyak di-share. Itu saya pelajari polanya. Gitu. Jadi orientasi kita adalah selalu belajar dan belajar. Gitu. Kalau misal hari ini kenapa kok status saya masih likes-nya sedikit? Coba dilihat. Ya kira-kira dengan orang melihat status kita itu sudah tertarik atau belum? Sudah bagus atau belum tulisannya? Kita bandingkan dengan para yang sudah pernah personal branding yang lain, kita buka akunnya. Nah, kita lihat kira-kira perbedaannya dengan punya kita apa. Itu kita bisa pelajari. Gitu. Itu kalau perkara tentang engagement ya. Nah, terus saya juga belajar, ini kok punya saya sebulan itu baru meningkat 1.000 followers. Itu menurut saya sangat lambat ya. Jadi saya sebulan itu 1.000 followers, berarti per hari itu hanya 50 pertemanan yang nambah. Itu menurut saya masih lambat. Nah, saya berpikir gimana sih caranya agar followers teman saya bisa meningkat bukan 1.000 tapi 3.000 per bulan gitu. Jadi sehari itu ya ada 100 orang yang menjadi teman saya. Nah, di situ saya berpikir, oh gimana kalau caranya saya banyak tag para influencer biar postingan saya muncul juga di saya juga postingan saya muncul di beranda-beranda influencer. Itu pernah saya coba. Kemudian saya coba gimana ya agar cepat followersnya. Oh, coba saya
buat konten yang itu di-share-nya banyak biar nanti menjangkau lebih banyak orang. Itu juga pernah saya coba. Kemudian saya pernah juga coba giveaway. Saya ngadain giveaway di Facebook agar interaksinya lebih banyak. Jadi saya mau mencoba banyak hal agar saya itu followersnya cepat meningkat gitu. Termasuk juga saya broadcast di WhatsApp menginformasikan kalau saya sering update di Facebook. Jadi dari WhatsApp itu saya tarik ke Facebook agar follower saya meningkat. Jadi sampai saat ini pun Mbak Tia, saya tuh masih belajar gitu. Jadi intinya selalu diperbaiki, selalu belajar kira-kira apa yang kurang itu terus diperbaiki. Ya karena artis pun dulu tuh punya akun Instagram juga asal mulanya dari nol. Cuman mereka itu konsisten, mereka itu juga memperbaiki terus-menerus dari kualitas apa yang mereka buat gitu. Jadi intinya terus belajar Mbak Tias. Iya Mas Latif. Silahkan, ayo ada pertanyaan lagi. Mbak Cipitri, halo. Oke. Mbak, halo. Cipitri lagi barusan berduka, ada rekan koleganya yang meninggal dipanggil Allah. Mbak Cipitri yang Hongkong ya? Yang ini ya, yang kerja di Hongkong ya, betul ya? Iya, betul. Iya, Masya Allah. Mbak Cipitri luar biasa ya. Saya nggak bayangin kerja jauh dari keluarga itu. Luar biasa perjuangannya. Kangen pasti sama keluarga. Oh iya Mas Latif, mau tanya lagi boleh? Boleh. Ini kan banyak customer yang baru, kalau misalnya dia udah tahu harga, dia tuh masih nawar gitu. Itu caranya kita mengatasi yang kayak gitu itu gimana Mas Latif? Ya, apa ya, kalau saya sendiri, ya mungkin Mas Danang tahu ya, di grup saya juga, ketika ada orang yang bilang, Mas kalau mau beli buku, boleh nggak yang di grup ini dapat harga khusus, misalkan seperti itu. Tapi jawaban saya selalu sama Mbak Tias. Saya bilang, mohon maaf Mas, ini harga kita dari dulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yaitu harga bukunya adalah 225.000. Dan kalau mau dilengkapi dengan e-course, itu harganya nambah 30.000 jadi 255.000. Nah, nanti insya Allah khusus yang ada di grup ini saya kasih e-course Instagram gratis gitu. Jadi saya kasih e-course Instagram gitu. Jadi apa ya? Saya minum dulu ya, suara saya hilang. Oke, jadi saya kasih selain dari buku itu dan ada e-course juga kan, tapi kan itu berbayar ya. Jadi kalau sama e-course itu nambah 30 jadi 255.000. Kemudian saya bilang, Mbak, nanti khusus untuk yang di grup ini saya kasih e-course Instagram. Jadi yang tidak saya kasih ke orang lain. Nah, jadi saya lebih memilih untuk meningkatkan benefit, saya lebih memilih untuk meningkatkan value daripada saya menurunkan harga. Jadi Mbak Tias bisa juga ketika ada yang nawar, mohon maaf Mbak, ini harganya sudah net karena memang produk ini berbeda. Ya, kalau produk yang kebanyakan di market itu bahannya adalah tipe A. Tapi khusus di kami ini bahan yang terbaik, ini adalah tipe C, di mana ini bahan yang dijelaskan apa detailnya itu kita jelaskan. Nah, tapi insya Allah untuk pelanggan setia KHC itu ada bonus menarik Mbak. Bonusnya adalah bonus katakanlah bros atau
atau apa gitu ya, terus atau peniti atau apalah. Nah ini nanti insya Allah Mbak ini bisa dapat ini setiap pembelian manset. Jadi boleh ditambahin benefitnya, tapi tanpa mengurangi harga jualnya. Nah itu saya lebih memilih seperti itu daripada saya menurunkan harga. Gitu Mbak Tias. Jadi hati-hati ya. Sama persepsi, sama persepsi itu sangat hati-hati. Kenapa? Kalau persepsi mereka sudah bilang, oh ternyata di KHC itu boleh ditawar, maka besok dia akan datang menawar lagi. Kayak misal Mbak Tias beli ke pasar kan, misal beli ke Malioboro. Nah sebelumnya Mbak Tias tuh nggak ngerti kalau di Malioboro itu harganya bisa ditawar. Nah kemudian di depannya Mbak Tias itu ada ibu-ibu nawar dan boleh ternyata. Nah setelah itu Mbak Tias nawar, ini boleh nggak harganya kurang? Ternyata dibolehkan. Nah pertanyaan berikutnya adalah, ketika Mbak Tias ke Malioboro lagi dan pengen beli produk, kira-kira Mbak Tias nawar atau enggak? Iya pasti nawar lagi Mas Latif. Kenapa kok nawar lagi? Soalnya kan udah tahu bisa ditawar gitu, jadi diulangi lagi. Iya, karena sebelumnya bisa nawar, iya enggak? Iya. Iya, kalau diskon, karena sebelumnya bisa diskon, mereka akan selalu minta diskon. Iya kayak gitu Mas Latif. Jadi seperti itu, kalau tidak didiskon mereka nggak beli. Nah, jadi sebenarnya diskon itu tuh hanya apa ya? Hanya sesaat Mbak sifatnya. Ya, jadi diskon itu hanya sesaat, menaikkan penjualan sesaat. Tapi setelah itu ya mereka tidak akan beli lagi. Gitu. Jadi seolah-olah itu tinggi tapi hanya 1-2 bulan awal. Setelah itu ya mereka akan tetap kembali lagi seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu, oh saya beli kapan aja boleh kok, nanti juga didiskon. Gitu. Jadi itu hanya sesaat. Kalau saya tidak memilih itu, karena saya pernah mengalami itu, dan itu nggak enak banget. Di bulan Juni, omset saya itu cukup gede gitu. Tapi ketika saya cek, ternyata bulan Juni itu saya banyak jor-joran ngasih diskon. Ketika di bulan Agustus, omset saya tuh anjlok hingga 60%. Wah ini nggak sehat nih. Nah, akhirnya saya tidak pernah ada diskon lagi. Kurang lebih seperti itu Mbak Tias. Ya, terima kasih Mas Latif. Oke, ya sama-sama. Mas Danang mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, monggo silakan. Iya Mas Latif, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan dipersilakan, barangkali Mbak Nita atau Mbak Amal atau Bu Ella ya. Kalau dari saya gini Mas Latif, ini ada sekarang sebagian leads atau chat yang masuk tanya harganya berapa, 90.000, langsung habis itu diam 1000 bahasa. Atau juga ada yang sudah tanya-tanya modelnya cocok, kemudian nomor rekening, habis itu juga diam 1000 bahasa ya. Nah, ada juga yang jawabnya saya kumpulin duit dulu ya, seperti itu. Atau nanti saya informasikan lagi ya. Apakah ada kiat-kiat tersendiri atau berbeda-beda atau sama untuk tipikal leads atau chat WA yang masuk seperti itu ya, Mas Latif ya? Oke, yang pertama adalah prinsipnya kalau saya jangan pernah ngasih tahu harga. Jangan pernah ngasih tahu harga ketika benefit itu belum sampai ke customer. Gitu ya. Ini prinsip ya. Ini prinsip. Kenapa? Karena Mas Danang juga tahu sendiri, saya jualan produk workshop, produk kelas online itu kan juga tidak murah ya Mas Danang ya. Dan itu juga ketika tidak detail, itu mereka tuh bisa tidak jadi ikut gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan pernah mengasih tahu harga ketika benefit itu belum sampai ke pikiran mereka. Jadi kita tanyain dulu ya. Mohon maaf, dengan Mbak siapa di mana? Oh, dengan Mbak Ella di Bandung. Oke, Mbak Ella, sebelumnya kira-kira butuh mindset yang seperti apa? Kita ada mindset tipe A, tipe B, atau tipe C. Nah, kirimin gambarnya. Oh, saya milih tipe A, Mbak. Oh, baik. Oke, tipe A ini mindsetnya ini berbahan
ini Mbak, kemudian benefitnya ini. Mindset ini beda dari yang lain. Kalau mindset yang lain itu sebulan cepat, katakanlah cepat ini melar. Tapi kalau ini dipakai setahun itu tidak melar. Nah, ini ada beberapa testimoni. Dan mindset ini kan karena setahun tidak melar, mindset ini tuh awet Mbak. Jadi artinya kita memang sedikit keluar biaya lebih banyak di awal, tapi sebenarnya kita itu berhemat gitu. Kayak ibaratkan kita beli handphone Xiaomi dan beli handphone iPhone. Memang mahal iPhone, tapi Xiaomi itu setahun rusak. iPhone itu 4 tahun tetap awet. Sebenarnya kita lebih berhemat ketika kita mengeluarkan biaya lebih mahal sejak awal. Nah, kira-kira apakah Mbak Ila tertarik dengan produk mindset tipe A? Oh iya Mbak, saya tertarik. Baik, gitu. Oke, Mbak Ila, apakah boleh saya mengasih tahu harganya? Oh boleh Mbak, harganya sekian ribu. Nah, kira-kira apakah Mbak Ila berkenan? Oh, mohon maaf Mbak, harganya kok mahal banget ya? Gitu. Oh iya Mbak, soalnya kita memang mencoba memberikan bahan yang terbaik, kemudian kita juga mencoba untuk ukuran fitnya ini pas gitu. Jadi memang kita ini tidak sembarang produksi massal, tapi memang kita gimana caranya mindset ini benar-benar nyaman dipakai customer. Nah, jadi saya tadi dari pola saya tadi, percakapan tadi itu selalu mempush yang namanya dia agar tahu benefitnya dulu gitu. Ya, jadi orang itu akan melihat harga itu mahal, kan value sama dengan benefit per cost. Nah, kalau dia sudah melihat cost-nya tanpa melihat benefitnya ya pasti mahal gitu. Ya, kita coba lihat aja Mas Danang, ketika kita pengen liburan nih, masa liburan, kita pengen booking hotel bintang 5 misalkan, saya pengen liburan sama keluarga di hotel bintang 5. Nah, kalau kita cuman lihat di Traveloka, kemudian kita tahu kamarnya, oh kamarnya bentuknya kayak gini, oh ternyata lobbynya kayak gini. Nah, ketika kita hanya tahu gambarnya, ya saya bilang mahal gitu. Kenapa? Harga bintang 5 kan biasanya 1 jutaan ke atas. Nah, saya bilang aja mahal. Kenapa? Ya karena cuman kayak gini doang, cuman tempat tidur doang gitu. Nah, tapi ketika saya dijelaskan sama customer service-nya, saya datang langsung, booking secara offline, ternyata experience-nya beda. Oh, ternyata sejuk banget ya di hotel ya. Oh, ternyata tuh ada kolam renang yang langsung menghadap ke pantai misalkan. Wah, itu menarik menurut saya. Jadi ketika kita tahu benefitnya, akhirnya kita tidak mikir lagi 1-2 juta itu, bahkan banyak sekarang hotel-hotel yang yang memang menawarkan experience dengan harga yang cukup tinggi itu sudah sold out jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ada benefitnya. Jadi harga mahal ketika diimbangi dengan benefit itu menurut saya tidak akan menjadi mahal lagi gitu ya. Jadi akhirnya tadi saya cerita hotel bintang 5 itu bahkan ada yang bintang 3 juga. Harganya tuh 1,2 juta, harganya 1,5 juta per malam. Itu tuh sampai 3 bulan ke depan itu sudah full bucket gitu. Sudah penuh gitu. Kenapa? Ya karena memang benefitnya banyak. Nah, contohnya saya kemarin coba cari hotel yang di Kaliurang. Saya tidak cari hotel bintang 5, tapi saya cari hotel kapsul yang memang langsung menghadap ke alam, karena saya orangnya senang lihat alam gitu. Nah, di hotel kapsul itu cuma rumah biasa. Cuman di hotel kapsul itu disiapkan setiap malam itu dikasih panggangan barbecue. Jadi dikasih menunya dan dikasih alat panggangannya. Kemudian di situ juga dikasih sepeda, ada 3 sepeda dan itu bisa untuk sepedaan di pagi hari. Gitu. Kemudian di situ juga ada semacam gazebo. Jadi hotelnya itu memang bentuknya ada areanya sendiri, ada gazebo. Di gazebonya itu ada ayunan, kemudian ada TV-nya. Jadi memang benar-benar konsepnya tuh outdoor banget. Jadi seolah-olah rumah kita tuh di ruangan gitu, di alam gitu. Memang di alam gitu. Nah, itu tuh ketika saya paham tentang benefit itu tuh saya tidak jadi bilang mahal
Padahal kalau dibanding dengan hotel bintang 5, ya fiturnya lebih lengkap bintang 5 gitu. Jadi seperti itu. Intinya pastikan dia mengetahui benefit kita terlebih dahulu. Gitu. Intinya itu Mas Danu. Baik, terima kasih Mas Latif penjelasannya. Barangkali dari yang lain, Mbak Rita atau Bu Ella atau Bu Cipitri, kalau mau ditanya, atau Mbak Amal. Kalau belum ada, saya tanya lagi kalau gitu. Oke. Siap. Mas Latif, kalau ya kan ada beberapa pelanggan yang lama ya, custom lama itu yang sudah lama atau belum terhubung ya. Gimana caranya tips-tips nyambung agar mereka juga jadi aktif lagi ya? Apa yang perlu kita lakukan ya? Karena mungkin kan sudah agak lama ya, belum mungkin pembinaannya belum terlalu intens seperti itu. Oke. Mungkin saran saya adalah hubungi sebanyak 5-7 kali. Tapi yang kita sampaikan itu di luar dari penjualan. Gitu. Ya boleh kita tanyakan kabar. Kita ucapkan misal hari Maulid Nabi, nggak boleh ya. Jadi misal kita ucapkan hari raya kemerdekaan, kita ucapkan hari ibu gitu ya. Jadi kita hubungi tapi di luar dari jualan gitu. Nanti di jualan itu setelah kita menghubungi setelah 1-2 bulan itu baru kita jualan. Jadi yang pertama kita bangun itu adalah engage dulu. Ya kayak kita lihat banyak sinetron ya. Sinetron itu banyak orang yang tidak pernah pulang ya karena mungkin malu dengan keluarganya karena dia punya kesalahan atau apapun. Tapi ketika dia pulang ya tidak serta-merta keluarganya bisa nerima, misalkan dia pernah melakukan kesalahan gitu kan. Nah, agar keluarganya bisa nerima lagi, ya dia harus berbaik hati dulu sama keluarganya, harus sabar dulu, harus ngajak ngobrol dulu, harus meyakinkan kalau kita benar-benar itu adalah sudah bertobat misalkan. Ya kita meyakinkan kalau customer kita benar-benar itu pengen membangun hubungan dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau saran saya hubungi sebanyak 5-7 kali dan tanpa jualan. Gitu. Nah, kalau engage itu sudah tercapai, sudah jadi, baru nanti kita bisa kelola maintenance, entah itu maintenance-nya di grup, entah itu maintenance-nya di Japri atau apapun, itu bisa kita maintenance. Begitu, setelah 5 atau 7 kali. Baik, terima kasih Mas Latif. Barangkali ada yang lainnya, teman-teman? Monggo silahkan. Mbak Amalia. Ada juga Mbak CS ini, Mbak Hernita ini barangkali ada pertanyaan terkait Mbak Hernita, silahkan. Hari ini sesi sharing ya. Jadi bisa langsung to the point ke masalah yang dihadapi. Ya, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Mas Latif, saya mau tanya lagi, Mas. Boleh. Kalau misal kita lagi ngadain diskon nih, misalnya produk yang ini, itu kita ngasih diskonnya waktu di story itu perlu nyantumin harga aslinya juga terus sama harga diskon atau cukup dengan kata-kata yang menarik yang diskonnya tadi, Mas? Tidak harus mencantumkan harga coret, tapi memang lebih baik dicantumkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia harus tahu saving mereka tuh harus berapa gitu. Ketika dia ikut diskon, oh ternyata saya bisa menghemat 20.000, saya bisa menghemat 30.000. Jadi mereka harus tahu benefit atau saving mereka yang bisa dia hemat itu berapa. Gitu. Nah, kemudian ketika kita memakai diskon, menurut saya
ada satu prinsip ya ketika kita memutuskan untuk memakai diskon. Prinsipnya adalah produk itu tidak pernah kita produksi lagi. Jadi kalau kita mau meluncurin diskon, boleh didiskon, tapi jangan nanti produk yang didiskon kita produksi lagi. Kenapa? Karena citranya sudah turun. Misal produk A, kemudian tahu-tahu harga normal, padahal kemarin sudah diskon. Nah itu citra produknya itu sudah wah ini paling produk kurang bagus nih kemarin diskon dan seterusnya. Jadi kalau sudah didiskon jangan pernah diproduksi lagi. Itu kalau prinsip saya ya. Apalagi produknya fashion itu mindsetnya bisa melekat gitu. Gitu. Ya. Tapi kalau memang mau adain diskon itu ya satu-satunya cara kita pengen diproduksi terus tapi ada diskon itu memanfaatkan momentum. Jadi tidak menurunkan citra produk ya. Jadi momentum 17 misal 17 Agustus ya kita ngadain diskon merdeka 3 hari atau 10-10 atau 11-11 gitu kan. Kita ngadain diskon hanya dalam waktu 3 hari. Itu tidak masalah. Cuman jangan ada diskon yang tidak ada angin, tidak ada hujan kita kasih diskon. Nah, itu bisa menurunkan citra produk kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, Mbak Iyas ya. Iya, terima kasih Mas Latif. Sama. Baik Mas Latif, ini terkait dengan diskon. Intinya kita kan kalau bisa kan untuk produk-produk yang masih berputar itu nggak perlu pakai diskon ya. Tapi gimana kalau misalnya kita memberikan fitur lebih, misalkan potongan ongkos kirim ataupun apa namanya ada tambahan bonus misalkan untuk produk-produk yang sudah mungkin nggak bakal kita produksi lagi tapi kita jadikan sebagai bonus tambahan, ini seperti apa ya Mas Latif? Oke. Kalau saya pribadi ya Mas Danang ya, kalau saya memposisikan sekarang saya jualan produknya KHC, saya tidak akan memberikan potongan ongkos kirim kalau saya ya. Tapi saya lebih memilih untuk membuat produk baru yang itu lebih murah. Kalau memang banyak permintaan, KHC kok produknya mahal sih gitu misalkan ya. Saya lebih memilih membuat satu jenis produk baru yang harganya itu lebih terjangkau. Saya produksi misalkan 100 pieces, kemudian saya launching. Nah, gitu. Jadi biarkan yang citranya eksklusif, biarkan eksklusif Mas Danang. Yang citranya mahal ya biarkan mahal, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena marketnya ada. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang masih lakukan Mas Danang yang mahal-mahal. Alhamdulillah masih Mas. Masih laku. Nah, jadi market itu ada gitu loh. Jadi jangan diturunkan. Kalau dia sudah terlanjur citranya mahal, itu jangan diturunkan ke bawah. Kalau kita mau lebih memberikan benefit buat produk baru yang lebih simpel dan harganya kita murahin gitu. Nah, itu nanti juga bisa untuk riset. Kira-kira sih market kita tuh daya serapnya ada di angka berapa sih? Itu kita bisa melakukan riset dengan launching produk baru. Gitu ya. Kenapa ya? Contohnya ini ya, Pizza Hut. Kalau Mas Danang tahu kan Pizza Hut dia sampai turun ke jalan kan. Nah, sebenarnya citra Pizza Hut itu mahal menurut saya. Untuk makan satu kali makan kenyang dengan harga 300 ribuan itu menurut saya mahal, apalagi di Jogja ya. Di Jogja itu makan steak aja maksimal itu harganya paling 60.000. Itu kalau steak di Jogja gitu. Nah, apalagi Pizza Hut ini 100.000, nggak kenyang gitu loh, dan itu tepung gitu kan. Itu menurut saya mahal citranya. Sebenarnya apa sih yang menarik dari Pizza Hut? Menurut saya yang menarik adalah servisnya. Kalau ketika saya berkunjung, sambutan customer service-nya, interaktif dari mereka, nanyain gimana menunya Pak, enak, apa yang bisa saya bantu lagi, itu menurut saya nilai plus. Nah, sebenarnya orang-orang yang selama pandemi ini, dia itu kebiasa masih uangnya ada, sebenarnya dia tuh masih
masih nggak masalah keluar untuk biaya segitu karena mereka membeli experience di Pizza Hut. Nah, ketika dia meluncurkan Pizza Hut dengan harga 50 ribuan di pinggir jalan, sebenarnya dia tidak menjangkau market yang lama menurut saya ya. Tapi dia malah menjangkau market yang baru yang tidak pernah beli Pizza Hut dan ternyata ada diskon, dia akhirnya beli. Gitu. Jadi menurut saya ini kalau dari dari pandangan saya pribadi ini menurut saya malah menurunkan citra dari Pizza Hut. Kenapa? Pizza Hut itu mahal memang. Nah, itu sudut pandang saya sebagai pelanggan ya, karena saya bukan 1-2 kali ke Pizza Hut. Memang saya sering nemenin anak ketika ada event, menggambar, memasak, itu kan biasa ada event dari Pizza Hut. Saya biasanya ikut karena anak juga senang. Nah, gitu. Jadi kita fokus aja ke market gitu loh. Kalau kita marketnya sudah lebih ke premium, ke yang mahal, ya udah kita buat aja. Tapi ternyata kok yang mendekat ke kita ada yang dia tuh tidak punya cukup budget. Ya kita buat aja versi ekonomisnya. Nah, contohnya kita beli mobil aja ada versi mahalnya, ada versi ekonomisnya. Beli motor aja ada mahalnya, ada ekonomisnya. Gitu. Jadi misal dulu saya pas SMA itu bilang saya pengen beli motor Jupiter. Nah, itu kalau dulu SMA ya. Kemudian ibu saya nawar, wah mahal banget kok Jupiter, yang lebih murah ada nggak? Ibu saya bilang seperti itu, nyeletup seperti itu. Kemudian sama CS-nya, oh kalau yang lebih murah ada Bu, ini ada motor Vega Z gitu. Nah jadi memang si customer service ini sudah ngerti segmen-segmennya. Kalau menengah tawarin Jupiter, kalau bawah itu Vega, kalau atas itu dikasih yang motor laki-laki misalkan. Jadi itu memang motor aja dibuat banyak segmen Mas Danang. Nah, mobil juga dibuat banyak segmen. Ya Toyota itu memang yang paling laris adalah Avanza kan gitu. Tapi apakah market Avanza itu sama dengan marketnya Alphard? Itu kan beda jauh. Tapi satu merek. Ya enggak? Nah, itu jadi Kak Heci menurut saya kalau memang ada market yang dia hobi nawar, dia secara budget tidak cukup, mending kalau menurut saya keluarkan produk baru yang memang benar-benar murah Mas Dana. Jadi biarkan yang mahal tetap mahal, yang murah kita buat yang baru gitu. Jadi tidak menurunkan value sama sekali. Begitu. Baik, terima kasih Mas Latif. Ini sarannya insya Allah cukup bermanfaat. Bagi rekan yang lain, ada yang mau tanyakan lagi? Ini Mbak Ernita ini belum tanya ini Mbak Ernita ini. Mbak tanya Mbak. Satu lagi Mas Latif. Pada saat kita mencari reseller ya, mungkin juga bagi teman-teman reseller dalam mencari customer ya. Berarti kan katanya di sisi kan customer begitu tahu harga kan sudah berhenti ya. Bagaimana dengan kalau ini dikasihnya adalah reseller pada saat saya tahu dikasih tahu harga, dan juga kasihnya untuk daftar reseller adalah ada dengan bayar jumlah uang sekian kita bisa memberi paket paket reseller ya gitu ya, dan itu sudah free ongkir. Nah, tapi ada sebagian yang yang tidak jadi langsung juga diam seribu bahasa ya. Jadi ada juga yang mau transfer tapi juga nggak jadi ya, atau belum. Nah itu untuk follow up-nya gimana ya Mas Latif? Barangkali ada tips dan trik sebelumnya. Oke, jadi reseller terus dia sudah mau gabung tapi ketika tahu harganya dia nggak jadi gabung gitu ya, bener nggak kayak gitu? Nah itu tergantung, kalau menurut saya tergantung siapa yang kita target menjadi reseller. Kalau yang kita target itu adalah ibu rumah tangga, ibu sosialita, itu menurut saya dia tidak akan pergi Mas Danang, dia tetap akan join
gitu. Meskipun mahal. Karena memang mereka sudah tidak sensitif di harga dan mereka lebih mengutamakan yang namanya quality. Itu kalau ibu-ibu sosialita yang usianya 35-an lah kurang lebih. Itu tidak masalah menurut saya. Coba aja tanyain istrinya Mas Danang mau nggak gabung ke KHG gitu. Kalau posisinya adalah sebagai reseller. Kalau memang iya ya berarti memang secara harga ya memang KHG ini lebih ditujukan bagi orang yang 35 tahun kurang lebih gitu. Nah, kemudian biasa yang nawar itu ya mereka yang tidak punya budget, Mas Danang. Jadi misalkan dia masih bekerja, dia masih kuliah, dia masih ilmu online aja nggak paham, gitu loh. Dia masih minder. Nah, itu biasanya mereka takut gitu. Wah, nanti kalau segini saya bisa kembaliin modal atau enggak? Jadi masih banyak ketidaktahuan orang tersebut tentang bisnis online dan dia juga takut apakah ini benar-benar bisa dijual atau tidak. Gitu. Oleh karena itu saran saya sama Mas Danang. Jadi buat paket yang murah untuk reseller. Gitu. Kalau tadi kan paket produk ya, ini buat aja paket yang murah. Jadi kalau memang kita mau tes pasar, buat aja produk baru ya, buat produk baru yang lebih murah, jadiin paket reseller. Nah, gitu. Jadi kira-kira mereka nawar atau enggak? Kalau memang enggak nawar ketika produknya lebih murah, ya berarti betul. Memang menurut saya marketnya itu bukanlah orang yang punya budget yang cukup tinggi, sehingga memang kalau kita kasih harga yang mahal pun kelihatannya kurang efektif ya. Jadi saran saya seperti itu, Mas Danang, buat aja paket yang lebih murah. Jadi kita tidak langsung, wah KHG ini banyak yang nawar, ya udah deh harganya kita murahin. Enggak, kita enggak langsung ambil keputusan semacam itu. Ya, kita riset dulu aja. Apa benar kendalanya KHG itu benar-benar mereka pengen yang murah gitu. Ya, kita coba riset dengan 1-2 produk, kalau memang responnya bagus dan itu stabil 1-2 bulan ya berarti betul. Ternyata mereka itu lebih pengen yang murah. Nah, kemudian kita cek kira-kira secara profit itu lebih menguntungkan kita jualan murah atau jualan mahal. Secara profit ya Mas Danang ya. Oh, ternyata lebih untungan jualan murah. Nah, kalau itu terjadi, baru didesain ini si KHG ini, Mas. Oke, berarti mindset saya jualan mindset mahal itu salah karena tadi 2 bulan kemarin ternyata profit saya malah lebih besar ketika saya jualan dengan harga murah. Jadi bisa diredesign. Tapi sebaliknya, ketika kita 2 bulan atau 3 bulan jualan murah kok profitnya malah lebih banyak kan harga mahal ya. Ya kan harga mahal mungkin secara kuantitas lebih kecil kan, tapi profitnya lebih gede. Makanya hitung-hitungannya di profit. Oh, profitnya lebih gede ketika saya jualan harga mahal, ya udah nggak usah diredesign. Jadi ya fokus aja jualan harga segitu. Gitu Mas Danang untuk sarannya. Oke, baik Mas Latif. Terima kasih Mas. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya juga mau bertanya Mas. Untuk tingkat efektivitas status WA, apa efeknya ya Mas? Kalau misalkan kita ngebom di status WA ya Mas. Misalkan dalam 1 hari kita kirim 30 status. 13. Jadi kita sering rutin untuk update status di WA Mas. Oh, iya. Jadi bukan ngeblas, jadi sehari kita kirim 30 atau 50 gambar ya. Nah, itu apa ada efek tertentu di WA atau efektif enggak? Barangkali sudah pernah nyoba ya, Mas Latif. Oh iya. Menurut saya kalau kita tidak membangun interaksi ya misal ada orang ya datang ke rumah kita nawarin satu produk ya, misal yang dijual ini sebenarnya ya sesuatu yang simple ya, misal jualan apa ya, keripik pisang misalnya, jadi ditawarin, Mas Latif mau nggak keripik pisang. Ya sebenarnya saya tidak keberatan kan, apalagi keripik pisang kan harganya kan murah kan ya Mas Danang ya, 5-10 ribuan gitu kan.
Dan saya juga orangnya kalau di rumah senang beli cemilan gitu. Sebenarnya saya tidak keberatan untuk membeli si keripik pisang tersebut. Nah, cuman orang ini tuh jarang interaksi sama saya, Mas Danang. Dia nggak pernah ngobrol, dia nggak pernah tegur sapa sebagai tetangga, tapi tahu-tahu kok jualan keripik pisang, itu kan saya jadi canggung. Secara saya butuh gitu. Secara daya beli, saya punya daya beli. Tapi secara emosi itu tidak terjalin. Jadi akhirnya saya tidak beli. Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen melakukan strategi apapun, pastikan terjadi engage terlebih dahulu. Engage itu apa? Interaksi. Gitu. Ya kita mau jualan apapun, pastikan interaksi terjadi. Ya, jadi misalkan kita pengen, saya pengen update status WhatsApp, pastikan sebelum itu hubungan kita dengan customer itu bagus gitu. Misalkan kita sering ngomenin statusnya customer, kita sering ngasih customer itu quotes, artikel-artikel, kita sering memberikan hadiah kepada customer. Nah, ketika engage itu sudah terjadi, kita mau update status WhatsApp, insya Allah banyak yang nyantol. Gitu. Jadi ketika kita needs dan ketika kita punya daya beli tapi engage tidak terjadi, ya maka menurut saya untuk saya beli, saya berpikir memutuskan untuk lebih ke tidak action. Kenapa? Karena action itu membutuhkan ikatan emosi menurut saya gitu. Nah, gitu. Jadi untuk action itu butuh engage terlebih dahulu. Jadi seperti itu Mas Danang ya. Yang penting engage-nya terbangun. Kalau engage-nya terbangun, insya Allah mereka akan merespon kita. Tapi kalau engage-nya tidak terbangun, ya hasilnya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Latif. Jadi nggak hanya status saja ya, tetapi engage dulu ya. Biar dia baca, lalu komen balik ke kita gitu ya Mas Latif ya. Iya, betul. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, barangkali ada pertanyaan lagi. Monggo. Saya Pak mau bertanya. Yap. Gimana menghadapi customer yang protes sama harga? Kan di Shopee itu ada harga yang lebih murah gitu, jadi bandingin sama harga Shopee Pak. Tapi produknya itu sama mereknya, itu gimana? Ya kok bisa? Harga sama kok harganya lebih murah. Kadang maaf Pak ya, kalau di Shopee itu ada customer yang merusak harga gitu loh Pak, merusak harga pasar. Customer atau reseller? Oh iya, ada agen atau toko lain gitu loh Pak yang merusak harga pasar gitu. Tapi Jadi mereknya ada KHG. Benar nggak? Mereknya bukan, KHG. bukan saya customer saya CS Senyum Umi Pak, bukan KHG. Oh gitu. Jadi Oke. itu bukan produk KHG. Oke. Jadi satu brand itu dipromosikan banyak reseller dan reseller itu memasang harga yang tidak seragam. Ada yang lebih murah, begitu. Iya. Begitu ya? Iya, Mas. Iya. Oke. Kalau seperti itu menurut saya tidak akan mempromosikan lagi Mbak Hernita. Kalau saya ya. Kenapa? Karena itu secara citra itu sudah tidak kredibel, tidak. Contohnya dulu ada produk apa ya? Crystal Egg, kalau Mas Danang tahu Crystal Egg ya. Itu tuh produk dari Keling MLM itu ya. Mungkin Mas Danang tahu Crystal Egg itu tuh laris banget, luar biasa. Harganya luar biasa. Cuman sama si Keling ini, entah saya lupa mereknya apa, entah itu Keling atau apa. Itu tidak dilindungi harga jualnya. Jadi intinya kamu ngambil ke saya sekian, kamu mau jual berapapun terserah.
Jadi harga jualnya tidak dilindungin. Akhirnya resellernya banyak yang saling bersaing dengan sesama reseller. Alhasil apa? Alhasil citra dari produk tersebut turun dan sekarang Crystal X tidak dijual lagi. Kenapa? Ya karena sudah jelek citranya. Maksudnya yang tadinya produk 250 ribuan itu di marketplace itu tinggal 60 ribuan. Jadi itu sudah susah naikinnya lagi. Kalau brand sudah turun itu susah. Gitu. Jadi memang kalau sampai komplain semacam itu banyak terjadi, Mbak Hernita, menurut saya tidak sehat itu. Kenapa? Karena ya sudah, kita nggak bisa kemana-mana. Ya sudah ada proofnya kok, ini produk A, harganya sama dengan kualitinya sama dengan produk kita, tapi harganya lebih murah. Ya tentunya mereka akan memilih yang lebih murah. Benar nggak, Mas Danang? Kira-kira benar nggak, Mbak Hernita? Kalau ada dua pedagang, produknya sama, tapi yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Kira-kira milih yang mana? Yang lebih murah, Mas. Ya, kalau frekuensi itu sering terjadi, berarti ya sudah. Maksudnya itu sudah menjadi sebuah pola gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau sampai dari supplier tidak melindungi dari segi harga, menurut saya itu tidak saya promosikan lagi. Udah itu aja. Karena saya capek jelasin pelanggan. Gitu. Itu kalau dari saya ya. Karena itu sudah ya kayak gitu, mau tidak mau ya kita harus ikut banting harga. Benar nggak, Mbak Hernita? Mungkin solusinya kayak gini. Ya udah, Mbak, saya samain dengan yang lain deh. Mesti kayak gitu solusinya. Benar nggak? Halo, Mbak Hernita. Mbak Hernita. Halo. Mbak Hernita. Ya itu. Jadi solusinya ya kayak gitu. Kayak kita belanja di pasar hewan itu kan biasanya. Ketika kita bilang, Mbak, kemarin di sana tuh saya dapat harga 100.000. Boleh nggak 100.000 di sini? Boleh nggak sama pelanggannya, sama penjualnya, Mbak, Mas Danang, Mbak Hernita? Boleh ya? Kemarin saya di pelanggan di penjual A itu dapat harga 100.000. Nah, boleh nggak saya nawar 100.000 di tempatnya, Mbak? Nah, biasanya pelanggannya udah, Mas, nggak apa-apa, disamain aja harganya. Bener nggak? Jawabannya kayak gitu nggak? Iya, kayak Iya, gitu. Mas. Mbak Hernita jawabannya gitu nggak kira-kira? Ya udah, Mbak, disamain aja dengan yang lain gitu. Jawabnya kayak gitu nggak? Enggak sih, Mas. Nah, Tapi ya pasti, juga bingung juga mau apa iya. gitu. Kalau nggak jawabannya gitu pasti nggak laku. Ada nggak yang Mbak Hernita bisa berhasil meyakinkan dan akhirnya beli punyanya Mbak Hernita? Jarang Susah ya? sih, Mas. Kalau mainin harga sama yang lebih murah. Iya, jarang ya Mbak Hernita bisa berhasil jelasin ketika ada harga yang lebih murah. Jarang berhasilnya atau lebih sering berhasilnya? Meyakinkan pelanggan. Jarang berhasil. Nah, ya udah, kalau menurut saya udah, Mbak, ya. Kalau tidak ada perlindungan harga, menurut saya tidak promosikan lagi. Kalau saya sih, gitu. Nah, monggo kalau Mbak Rita silakan. Kalau mau seperti itu ya silakan. Tapi memang efek sampingnya nanti kita harus nurunin harga sama dengan yang ada yang lain. Jadi kita malah perang harga dengan teman kita sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Mas Latif. Ini jam sudah menunjukkan jam 9 lebih ya Mas, jam 9 lebih 1/4. Barangkali kita tambah satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Barangkali kalau masih ada. Ya. Kayaknya sudah Mas Latif, sudah paham semua ini insya Allah Mas Latif. Jika sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Latif selaku narasumber ya, dan masih bersedia meluangkan waktu di kala long weekend ya Mas.
Tapi saya nggak tahu, kalau pengusaha kayaknya nggak ada long weekend ya, semuanya weekend terus ya. Saya long weekendnya hari Sabtu aja, Sabtu Ahad. Gitu. Oh, iya. Selainnya nggak ambil long weekend. Jadi besok kita ketemu 1 minggu lagi ya, berarti karena minggu libur. Ya kan ya? Iya. Kemarin apa dialihkan hari apa? Senin ya? Ya. Bagi rekan-rekan semua, karena kalau hari Ahad itu kita rasa kurang efektif ya, jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Insya Allah pada meeting selanjutnya akan kita ubah pada hari Senin jam 20.00. Jadi jamnya tetap, cuma harinya bergeser. Karena kalau libur biasanya yang habis liburan barusan pulang capek dari luar kota biasanya kurang fokus. Kalau Senin pagi kan sudah istirahat, bagi yang kerja sudah kerja, sorenya sudah bisa aktivitas seperti biasa ya. Insya Allah akan kita geser dari Senin jam 20.00 ya Mas Latif ya. Baik, juga untuk rekan-rekan semua, terima kasih saya ucapkan selamat beristirahat, dan khusus untuk Bunda Si Fitri, saya doakan semoga tadi yang terkena musibah itu diampuni, yang meninggal itu diampuni semua segala kesalahan dan dosanya, dilipat gandakan amalnya dan dilapang kuburnya, dan dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mas Latif terkait dengan pertemuan hari ini. Monggo silakan Mas Latif. Oke ya, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali di pertemuan ke-5 ya. Dan ya bismillah, kita coba berikan yang terbaik ya, teman-teman. Mbak Tia sebagai CS, kemudian Mbak Hernita ya sebagai reseller, dan Mbak Cipitri juga luar biasa ya di Hong Kong, jauh dengan keluarga ya. Insya Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari kemarin, menjadi ikhtiar kita yang maksimal, sehingga Allah menjadikan wasilah untuk menurunkan limpahan rezekinya kepada kita semua ya. Insya Allah kita berikan yang terbaik, kita ikhtiarkan yang terbaik. Demikian kalau dari saya Mas Danang ya. Monggo kalau mau di closing. Baik, terima kasih Mas Latif. Insya Allah kita akhiri pertemuan yang ke-5 malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya close ruang Zoom-nya nggih. Terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.